بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang Ia berikan kita bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah di zaman kegelapan, di zaman jahiliyah kita bisa menikmati di zaman terang benderang ini yang di zaman penuh dengan teknologi sekarang. Nah, di sini saya akan membawakan ceramah atau tausiah yang bertema tentang akhlak. Sebelumnya teman-teman pada tahu nggak apa itu akhlak? Akhlak itu kalau kita mencari dalam Al-Quran kita tidak akan menemukannya. Yang ada dalam Al-Quran itu kata khuluq. Apa itu khuluq? Khuluq adalah bentuk tunggalnya dari akhlak yang berarti sifatnya, tabiatnya seseorang. Saya kasih contoh aja, kalau kita ini bertemu teman lama atau orang baru. Ketika kita menemukan seorang pria, pasti kita akan berkata, wah sekarang dia ini udah makin ganteng ya, udah makin kaya, udah jabatannya tinggi di kantor. Tetapi dia itu pada saat ia bertemu dengan seseorang, pasti dia nggak pernah senyum. Yang mana yang selalu berkesan di hati kita, tidak pernah senyumnya, bukan? Terus yang kedua, kita menemukan seorang perempuan itu sangat cantik, terus jabatannya sangat tinggi, derajatnya sangat tinggi, kekayaannya luar biasa, tetapi dia sangat pelit terhadap seseorang. Yang mana selalu kita ingat pelitnya, bukan? Karena kenapa? Karena yang paling berkesan di hati seseorang itu akhlaknya. Biar bagaimanapun tinggi derajatnya, tinggi jabatannya, tinggi kekayaannya seseorang, jikalau akhlaknya terhadap orang lain tidak bagus, maka yang selalu diingat itu keburukannya. Bukankah dalam Al-Quran telah disebutkan wa innaka la'ala khulqin azim, akhlak yang paling agung ialah engkau. Siapakah ia? Ia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membacakan salah satu surah yang menunjukkan akhlaknya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ilal kuffar ruhama'u bainahum tarohum rukkan sujjada yabtagu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wudu'ihim min atharis sujud. Yang artinya Muhammad ialah utusan Allah. Para pengikutnya tegas terhadap orang kafir dan saling kasih mengasihi sesama orang beriman. Dan kelihatan banget orang-orang seperti itu ialah orang-orang sering sujud, sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah yang disebutkan tadi di Quran surat Al-Fat ayat 29? Yang bagaimana ketegasannya Rasulullah? Apakah ketika ia bertemu dengan orang kafir itu langsung memegang kepalanya, langsung menebasnya? Dan bagaimana sifat kasih sayangnya Rasulullah ketika ia bertemu sesama orang beriman atau sesama orang kafir? Saya akan pada suatu dulu Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang kafir Quraisy yang bernama Sumama. Dahulu pada saat ia bertemu, Rasulullah langsung mengikatnya di tiang masjid dan meninggalkannya.
pada hari pertama Rasulullah lewat terhadap Sumamah tersebut dan menanyakan terhadap Sumamah, "Hei Sumamah, apakah engkau ingin dilepaskan?" Apa jawabannya Sumamah tersebut? "Hei Muhammad, jika engkau ingin melepaskanku, ada satu syarat. Engkau lepaskan dan maafkanlah aku. Jika engkau ingin membunuhku, bunuhlah sajalah aku, karena aku banyak dosa terhadap dirimu." Kemudian Rasulullah pergi meninggalkannya. Hari kedua kemudian Rasulullah menghampirinya lagi. Terus Rasulullah bertanya kepada Sumamah, "Hei Sumamah, apakah engkau ingin saya lepaskan?" Lalu Sumamah menjawab, "Hei Muhammad, jika engkau ingin melepaskanku, maka maafkan aku tanpa syarat apapun. Dan jika engkau ingin membunuhku, bunuh sajalah aku di sini, karena aku siap dibunuh. Karena apa? Karena aku banyak dosa terhadap dirimu Muhammad." Lalu Rasulullah SAW kemudian meninggalkan Sumamah lagi. Pada saat hari ketiga, Rasulullah kemudian menghampiri lagi Sumamah dan bertanya, "Hei Sumamah, sama pertanyaanku dari kemarin. Apakah engkau ingin dilepaskan olehku?" Lalu kemudian Sumamah menjawab, "Hei Muhammad, sama juga jawabanku dari kemarin engkau bertanya. Jika engkau ingin melepaskanku, maka lepaskan saja aku dan maafkan aku tanpa syarat. Jika engkau ingin membunuhku, maka bunuh sajalah aku, karena aku siap dibunuh, karena aku itu banyak dosa terhadap dirimu." Lalu kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung melepaskan Sumamah. Kemudian Sumamah langsung bertugas pergi ke rumahnya bersuci, lalu kembali di masjid tersebut dan menghadap Rasulullah. Lalu Sumamah tersebut mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah langsung kaget dan Rasulullah bingung. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau tidak masuk Islam dari kemarin? Kenapa engkau hanya baru menunggu 3 hari engkau masuk Islam?" Terus Sumamah menjawab, "Hei Muhammad, aku masuk Islam bukan hanya karena aku ingin dilepaskan olehmu, tetapi selama aku 3 hari di sini, aku melihat akhlakmu, akhlak para sahabatmu yang membuat aku yakin untuk masuk Islam." Masya Allah, hanya karena akhlak saja seseorang bisa tertarik untuk masuk Islam. Terus kisah kedua, pada saat Rasulullah SAW berteduh pada sebuah pohon, tiba-tiba seseorang kafir membawa pedang lalu menancapkan di lehernya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dengan kagetnya dan seorang kafir tersebut menanyakan terhadap Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, siapakah yang akan menolongmu? Bukankah di sini tidak ada seorang pun kecuali engkau, aku dan kamu?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas, Allah yang akan menolongku." Kemudian langsung bergetar tangan orang kafir tersebut dan melepas pegangan terhadap pedangnya tersebut. Lalu dengan tegasnya Nabi Muhammad langsung mengambil pedang dan melakukan counter attack, serangan balik. Kemudian ditempelkan pedang tersebut di leher orang kafir. Terus Nabi Muhammad bertanya, "Hei, siapakah yang akan menolongmu sekarang?" Terus kemudian orang kafir tersebut menjawab dengan ketakutannya, "Wahai Muhammad, engkau itu sebenarnya orang baik. Tidak mungkin engkau membunuhku. Maaf, engkau pasti melepaskanku." Terus Nabi Muhammad langsung melepaskannya. Kemudian orang kafir tersebut kembali memanggil teman-temannya dan datang menghadap Nabi Muhammad. Terus orang kafir dan segerombolan teman-temannya mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sangat mulia akhlaknya Rasulullah. Saking mulianya banyak orang yang tertarik dan yang menyukainya. Dan terakhir, ibadah dan sholat itu termaksud akhlak. Ujung-ujungnya adalah akhlak. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, "Inna sholati tanhar anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan al-hajju ashhurun ma'lumah wala rafasa wala fusuh. Dan janganlah kita berbuat rafa dan janganlah kita berbuat busuk.
apapun yang kita lakukan, dan itu tujuannya untuk kebaikan, mungkin itu adalah salah satu yang membuat akhlak kita itu semakin bagus. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan, dan satu pesan terakhir saya, jika kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengobrol dengan kita, maka kita harus mengaji. Jika kita ingin mengobrol dengan Allah, maka dengan sholat 5 waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.